Di video kali ini gua mau bikin tentang topik bagaimana cara berpikir dengan kritis. Buat yang belum kenal, halo, nama gua Andrean, umur gua 20 tahun, gua kuliah jurusan hukum di Universitas Pelita Harapan. Nah mungkin lu bertanya, kok gua ngajarin cara berpikir kritis sih, emang lu bisa? Gitu. Jadi gue itu adalah salah satu anggota dari tim debat kampus ya yang mewakili kampus untuk lomba nasional gitu. Terakhir tuh gue ikut NUDC, National University Debating Championship. Nah itu, gue tuh terakhir lomba itu debat dalam bahasa Inggris. Jadi kita itu dalam tim debat terbiasa untuk diskusi setiap kali latihan. Itu tentang hal-hal yang terjadi di Indonesia lah, di dunia di Indonesia gitu. Jadi kita dikasih topik, kita bahas, kita ngomongin kejadian sehari-hari. Dan kita dilatih untuk bikin argumen dalam 15 menit gitu. Jadi memang harus komprehensif secara meluas. Kita terpapar informasinya juga harus banyak. Udah gitu argumen kita harus kuat lagi. Dalam 15 menit itu kita menulis argumen. Sebenarnya susah. Jadi kita sudah terbiasa untuk melakukan hal itu. Jadi yang pertama itu kita harus tahu kritis itu apa sih? Nah, jadi menurut gua ya, yang gua tangkep kritis itu adalah wait, kita benerin mic-nya dulu nih kali ya. Oke, harusnya aman sih. Oke, kritis itu apa sih? Kritis itu adalah melihat suatu kejadian, suatu topik yang dikasih itu secara komprehensif, menyeluruh gitu. Jadi nggak cuma dari sisi kita, tapi dari sisi lawan juga gitu. Dengan informasi-informasi yang mendukung argumen kita. Dan dampak yang timbul dari argumen kita. Jadi ini dalam berdebat, yang kritis itu bukan masalah benar atau salah argumen lu. Karena semua orang yang berdebat itu merasa argumennya pasti paling benar. Cuma yang ditentukan itu adalah siapa argumen yang paling dapat diterima. Gitu. Oke, kita langsung aja ya. Yang pertama itu melihat karakter di dalam topik atau kejadian. Misalnya kita ngomongin eranya Soeharto deh. Kita ngomongin Orde Baru gitu, kerusuhan 98. Nah, jadi kan di sana pada kerusuhan 98 tuh kan karakter orang, kita lihat dari orang dulu nih. Karena dalam berargumen, menyusun argumen tuh dia mengerucut tapi dari bawah ke atas. Kayak segitiga kebalik lah. Jadi dari yang kecil ke hal-hal besar gitu. Jadi tambah luas. Jadi kita lihat dulu nih orang-orangnya siapa sih yang ada di dalam itu. Misalnya Soeharto, mahasiswa, rakyat, kepolisian gitu. Yang berikutnya adalah hal-hal apa yang ada di dalam topik tersebut gitu. Ada apa aja sih dalam topik tersebut? Misalnya ya kita ngomongin itu, Orde Baru, ada apa? Ada rezim pemerintahan, ada pemerintahan itu sendiri, ya, as a system, ekonomi, ya krisis moneter, ada kerusuhan, dan lain-lain lah. Gitu. Terus baru tuh, begitu kita ke sana, kita nyusun argumen. Intinya dampaknya apa kalau kita setuju, kalau kita nggak setuju. Gitu. Misalnya kita sampaikan nih, kita tuh setuju karena misalnya apa, memang rezim yang bertahan terlalu lama, misalnya lama banget tuh rezimnya, udah puluhan tahun nggak turun-turun, ini kan namanya bukan negara demokrasi, itu namanya monarki, gitu. Misalnya kita nggak setuju nih kalau misalnya ada kerusuhan. Kenapa sih kalau nggak ada kerusuhan kan nggak ada kematian, nggak ada tuh aksi Kamisan, nggak ada tuh Ibu Sumarsih yang berdiri di depan istana presiden setiap hari Kamis nanya-nanya anaknya di mana. Nah jadi, nanti itu saling berargumen ditimpa sama argumen lainnya, dilawan sama argumen lainnya dengan cara melihat dari seperti itu, gitu. Jadi tapi ya yang paling penting dalam lu berargumen tuh adalah pede aja, pede dengan argumen yang lu sampaikan dengan informasi-informasi yang mendukung argumen tersebut. Itu yang paling penting sebenarnya. Jadi
jangan pakai emosi, yang penting itu jangan pakai emosi. Kita dalam berdebat, mau kita dikasih topik oposisi atau pro, ataupun ini lagi berdebat biasa sama teman-teman atau sama orang, kesampingkan emosi gitu. Jadi kita pakai logika biar kita bisa berpikir secara jernih. Oke, kita coba aja ya. Nih gua bantuin mungkin buat teman-teman untuk menyusun argumen. Kita misalnya ambil kasus deh. Ini. Gua coba bikin docs kali ya untuk bantu teman-teman. Nah, ini dia. Contoh misalnya nih ya, oke udah kerekam. Misalnya topik contoh kasus itu pembangunan infrastruktur lebih penting dibandingkan dengan peningkatan kualitas SDM, sumber daya manusia untuk memajukan ekonomi di Indonesia. Nah, misalnya itu kalau kita disebut pas lomba itu disebutnya motion. Motion itu ya contoh kasus gitu. Nah, sebelum mulai menyusun argumen, kita itu ada satu hal yang harus diingat, yaitu jangan sampai lari dari topik gitu. Nggak boleh lari dari topik tersebut. Ini kan tujuannya mana yang lebih penting nih, karena kan ada lebih pentingnya ya, ada nih, gua highlight, ada lebih pentingnya. Nah, jangan lari dari topik tersebut gitu loh. Jangan, "Oh mending kita lakukan ini bersama-sama," nggak boleh. Karena ini kan lebih penting gitu, karena kita membahas mana sih yang lebih penting gitu. Oke, yang pertama itu sebenarnya sudah jelas pengertiannya terlebih dahulu gitu. Apa nih pengertiannya? Misalnya infrastruktur itu apa? Itu kan sini kita lihat layanan yang diberikan kepada masyarakat berupa bangunan, transportasi umum, ya kan, kayak MRT, ya Wush, ini nggak sih Wush kayaknya, ya Wush ya, dan lain-lain gitu. Terus lebih penting itu apa gitu kan, mana yang lebih baik lah misalnya. Kayak gitu. Atau yang memiliki dampak lebih signifikan gitu lah ya, lebih penting. Urgency lah, ada urgency di situ. Oke. Terus yang selanjutnya adalah SDM ya. SDM. Ada SDM. SDM itu apa artinya? SDM itu bukan sumber daya manusia ya. Maksudnya kualitas manusia pada manusia secara skill kali ya, secara skill ya boleh lah ya, secara skill, kepintaran dan lain-lain, misalnya gitu. Nah, udah kayak gitu nih, ini udah jelas nih. Jadi infrastruktur. Pertama itu selalu pengertian dulu biar satu paham. Gitu. Ini kita ngomongin ini ya, gitu. Jadi kita ini ngomongin seputar ini, setuju nggak? Kalau nggak dibantah, kalau setuju ya lanjut. Tapi biasanya sih orang nggak terlalu mempedulikan pengertian sih, karena ya udah tahu lah orang. Nah, udah di pengertian, yang berikutnya itu kita lanjut ke subjek dan objek. Nah, mungkin itu kata-kata yang lebih menggambarkan, yang lebih enak daripada karakter dan hal-hal lain gitu kan, aneh.
Nah, jadi intinya kedua itu ada subjek dan objek gitu. Subjek dan objek di dalam topik tersebut, di dalam kasus motionnya. Apa nih? Misalnya ada objek dulu ya, objeknya ada orang. Orangnya kita pecah lagi nih. SDM itu kan, terus ada pelaksana pembangunan yang kita ngomongin di sini, terus ada penyelenggara negara, kan nggak bisa lepas dari hal-hal itu ya, dan lain-lain. Sekarang subjeknya ada apa sih? Subjek ada ekonomi. Ini biar buat aja. Ekonomi. Apa nih? Ekonomi. Itu kan ada UMR. Ada UMR. Ada FDI atau Foreign Direct Investment, ya, investasi luar negeri, investment. Terus yang berhubungan dengan ekonomi ada kualitas hidup, gitu kan, harga, inflasi. Misalnya harga ini kita pecah ke kebutuhan primer, harga tempat tinggal, dan lain-lain lah, intinya gitu. Nah, udah kayak gini, kita harusnya lanjut. Oke, sebelum masuk ke dampak-dampak nih, kan kita udah ada subjek dan objek nih. Kita itu harus kumpulin dulu nih informasi-informasi yang kita bisa dari mengenai subjek dan objek yang lagi kita bahas. Informasi yang mendukung argumen lu. Terus baru digabungin dengan dampak yang menurut kita akan terjadi, bahas dari dua perspektif. Misalnya ini gue berperan sebagai oposisi ya. Gue tuh berperan sebagai oposisi. Misalnya apa? SMD mulu, SDM yang rendah. SDM misalnya topik. Kita bahas SDM yang rendah. Itu kan misalnya berdasarkan nah ini kita gini, misalnya berdasarkan BPS atau data dari kementerian mana gitu. Kementerian jumlah pengangguran di Indonesia itu masih sangat marak gitu. Misalnya bahkan dari tahun ke tahun jumlahnya bertumbuh maupun yang sarjana atau tidak. Itu kan misalnya SDM rendah, tidak. Terus kita lanjut lagi nih. Apalagi yang tergabung di dalam SDM. Misalnya ini aja, kalau kita menyerang kita pakai pelaksana pembangunan, karena kita masih di daerah-daerah infrastruktur tuh. Misalnya masih banyak orang yang tidak
mempunyai sertifikat profesional dalam bidang pembangunan. Jadi hanya kerja aja yang penting dibayar gitu. Apalagi yang SDM misalnya angka stunting yang tinggi, terus rata IQ orang Indonesia yang masih rendah itu 78. Pendidikan yang tidak merata, atau mungkin ini kali ya, kualitas pendidikan tidak merata dan lain-lain. Kayak gitu kita bahas nih ekonomi. Nah, misalnya di ekonomi itu ada apa nih? Kita bahas dari FDI dulu kali ya. FDI ini investasi luar negeri. Misalnya di investasi luar negeri itu menurut BPS uang investasi yang masuk ke dalam negeri itu pada sektor SDA, itu kan sumber daya alam. Dari situ dulu deh. Terus nanti gue pikirin lagi. Ada UMR. Kenaikan UMR tidak sebanding dengan inflasi dengan kenaikan harga kebutuhan primer. Nah, tuh. Dapat kan frameworknya, udah mulai udah mulai jelas tuh jadi. Terus ada apa lagi nih di ekonomi? Kita lihat kualitas hidup. Nah, apa kualitas hidup masyarakat mayoritas Indonesia itu kelas menengah makin tahun makin menurun kualitas hidupnya. Nah, terus lanjut habis kualitas hidup ada apa lagi? Misalnya kita balik lagi ke ekonomi ya, masih di ekonomi kan. Kita mention misalnya dulu itu dengan gaji yang ditaruh di deposito selama let's say 2 tahun aja udah bisa kebeli rumah. Sekarang mustahil. Bahkan yang gajinya di atas rata-rata, let's say 15 sampai 20 juta masih susah kalau mau beli rumah di Gading Serpong atau Jakarta gitu. Jadi gitu. Dari tahun ke tahun juga buying power masyarakat menurun. Gitu. Oke. Nah, ini udah ada nih, lumayan kan ya strukturnya. Jadi kayak gini, udah ada data-data yang mendukung kita, baru kita sampein argumennya.
Nah, kita sampein argumennya itu kayak gimana? Nah, dengan cara kita bilang kenapa kita lebih baik, dibalut dengan informasi-informasi yang udah kita tulis, terus kita juga jelasin kenapa kenapa argumen mereka itu salah, atau kenapa cara pikir mereka itu salah memutuskan bahwa pembangunan infrastruktur itu lebih penting. Gini contohnya. Ini salah satu teknik yang sering gue pakai sih. Jadi kita itu lebih ke preventif lah gitu. Kira-kira apa yang mau mereka katakan, apa yang mau mereka sampaikan, lu bantah dulu dari awal. Ataupun lu juga bisa langsung sebutin aja masalah-masalah yang ada. Misalnya lebih ke kayak FDI, ini ada UMR, kebutuhan primer, nggak sebanding dengan kenaikan harga kebutuhan primer segala macem. Nah, lu sampein itu argumennya kenapa SDM tuh sebenarnya lebih penting, gitu kan? Karena ya dengan SDM yang berkualitas, misalnya kita ngomong tentang kita sangkutin ke FDI nih. FDI negara luar bisa melirik Indonesia untuk dijadikan tempat investasi, atau jika ada WNI yang keluar negeri bisa kerja di kantoran. Gimana ya? Oh, gue tahu. Karena misalnya kita ambil ini aja nih. Mayoritas mahasiswa yang kuliah sambil kerja di luar negeri itu sebatas ya kasir McD, barista. Jadi sebenarnya kualitasnya ya masih rendah, cuma dengan gaji yang lebih tinggi aja gitu. Karena negara maju kurang orang yang mau kerja sebagai kasir dan lain-lain. Karena pekerjaan yang lain lebih high paying lah gitu misalnya. Nah kan lu bisa tuh sampein itu dulu. Atau misalnya yang lawannya berargumen kayak gini, infrastruktur itu justru lebih penting karena memudahkan akses untuk masyarakat, misalnya transport ke tempat kerja mereka gitu. Terus dia tanya apakah itu, misalnya dia mengeluarkan statement, apakah itu tidak membantu ekonomi, tanda tanya gitu kan. Terus lu bisa jawab, betul demikian, tapi kemudahan akses. Nah di sini tuh lu jawabnya tuh lu bisa main dengan permainan kata-kata gitu. Misalnya kemudian betul demikian, tapi kemudian akses hanyalah ilusi semata gitu. Yang dibuat seolah-olah bukan masyarakat ya, pekerja lah ya kita ngomongnya, pekerja nyaman atau dimudahkan. Tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa
dengan adanya infrastruktur, infrastruktur dengan transportasi umum itu berarti ya balik lagi kualitas hidup kelas menengah ya semakin menurun. Jadi kita tetap setiap argumen yang kita keluarkan tuh melawan argumen musuh, tapi kita callback ke argumen kita yang kita provide di awal. Nah itu. Nah jadi intinya itu kayak gitulah cara menyusun argumen untuk berdebat dengan kritis. Jadi kita itu ngelihat semuanya itu secara holistik gitu. Nih mungkin satu lagi nih ya. Misalnya lawan berargumen bahwa kalau kita misalnya infrastruktur itu struktur yang baik, itu kan bisa memudahkan mengelola SDA. Karena yang tadi Anda bilang, menurut BPS, investasi luar negeri kebanyakan pada sektor SDA. Terus mungkin dia bilang, bukankah tujuan akhir, bukan tujuan akhir, ya tujuan sih, bisa tujuan atau inti perdebatan ini mana yang lebih baik untuk ekonomi gitu. Terus dia cabarin lagi tuh bukti-bukti segala macam mungkin. Nah, dan ini juga bisa lu jawab nih. Misalnya, betul. Sekali lagi, tapi jika kita kembali kepada fakta bahwa SDM Indonesia yang masih rendah, tentu kita tidak bisa mengelola SDA dengan baik. Misalnya lu paparin kita hanya menjual apa ya bahasanya ya? Hanya menjual raw bahan raw gitu. Tidak diolah kali ya jawabannya, gue nggak tahu ya gimana ya. Intinya mungkin kali ya tidak diolah itu, bukan barang jadi. Bukan barang jadi. Kita juga bisa bilang, nah ini salah satu yang bisa dilakukan juga, yaitu kita menantang argumen dia dengan kita melakukan perbandingan ke negara lain gitu. Misalnya gue sambungin Apple yang lebih memilih berinvestasi di Vietnam daripada Indonesia. Nah kan ini bisa lu serang tuh. Padahal kan apa namanya? Secara infrastruktur Indonesia jelas lebih maju. Titik habis. Nah yaudah itu saling serang-serangan tuh. Balik lagi nanti kita bahas ke pelaksanaan pembangunan, angka stunting yang tinggi, rata-rata IQ Indonesia yang masih rendah. Jadi SDM, karena hal-hal tersebut SDM kita masih rendah, mending kita fokus ke SDM aja daripada kita malah fokusnya ke pembangunan infrastruktur. Nah udah. Oke, jadi kesimpulannya gampang kan sebenarnya kalau mau berargumen, beropini dengan kritis gitu. Ya penting mau belajar lah, yang penting sering menulis dan sering membaca aja sih. Jadi nanti kalau udah keseringan, udah nggak perlu lagi lu nyatet gitu. Yang penting lu suka untuk baca informasi gitu. Suka untuk baca lah sih yang paling penting itu. Dan nulis itu sebenarnya buat ngelatih argumen aja, buat ngelatih membangun argumen gitu, biar nggak keteteran aja dengan banyaknya informasi, biar bisa dipecah-pecah
Sebenarnya menulis tuh hanya memudahkan lah isi kepala kita biar gampang dimengerti juga gitu, biar kita terbiasa untuk menyampaikan juga gitu. Yang penting latihan. Nah, setelah mendengar penjelasan gue tadi gimana caranya menyusun argumen dan berpikir kritis menggunakan framework yang telah gue jabarkan, gimana? Kalian setuju nggak sama cara pandang gue, sama cara pikir gue memandang suatu fenomena, suatu topik, suatu isu gitu? Kalau setuju dan nggak setuju silahkan diskusi di komen, boleh dikasih tahu nanti biar juga bisa jadi feedback buat gue. Nah, kalau kalian yang ingin mendengar lebih lanjut argumen-argumen gue tentang isu-isu, bisa sosial politik, bisa kejadian-kejadian yang sekedar viral aja di sosial media, kalian bisa dengerin podcast yang gue bikin, yaitu Wawasan Dunia Gen Z. Podcast Wawasan Dunia Gen Z di Noise dan Spotify. Jadi video ini tuh juga salah satu turunan dari IP Wawasan Dunia Gen Z itu. Gitu. Jadi di YouTube channel itu bakal ngebahas untuk segi-segi yang teknis lah kayak begini. Untuk argumennya spesifik membahasnya kalau mau nanti dibahas lebih komprehensif lagi, lebih detail lagi, lebih banyak sudut pandang lagi, lebih enak, lebih mantep lah argumennya gitu karena udah gue tulis dan research secara mendalam. Kalian bisa tonton di podcast Wawasan Dunia Gen Z di Spotify dan Noise, link ada di deskripsi. Jadi itu aja dari gue. Terima kasih semuanya yang sudah menonton dan mendengarkan. Jadi kan tadi gue bilang nih, ini tuh turunan dari Wawasan Dunia Gen Z. Nah, video episode kali ini itu juga turunan dari episode perdana di podcast Wawasan Dunia Gen Z. Kalian dengar aja episode satunya, pasti kalian nangkep kenapa gue bikin video cara berpikir kritis. Kayak gini. Oke, itu aja dari gue. See you di video berikutnya dan see you di podcast. Bye-bye semuanya.